Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sahnas Primadia Subhan dengan nomor NPM 18.206.00005 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal akan menjelaskan tentang apa itu coronavirus. Langsung saja, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah sindrom pernapasan akut parah penyebab COVID-19. SARS-CoV-2 adalah virus baru. Kasus pertama teridentifikasi pada penderita pneumonia di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Mungkin dimulai pada hewan, tetapi sekarang menyebar di antara manusia. Karena virus ini baru, apa yang diketahui tentang virus ini sekarang mungkin saja bisa berubah. Nah, bagaimana sih COVID-19 ini bisa menyebar? COVID-19 ini bisa menyebar karena kebanyakan orang terinfeksi dari orang lain ketika melakukan kontak dekat dalam jarak 2 meter atau 6 kaki. Nah, bisa juga menyebar melalui droplets yang tercipta saat kita berbicara, bernyanyi, bersin, atau bernapas dengan berat. Tetesan ini masuk ke hidung, mata, atau mulut, atau saat droplets yang terinfeksi terhirup. Di dalam ruangan yang ventilasinya tidak memadai, COVID-19 ini bisa menyebar ke orang-orang yang jaraknya lebih dari 2 meter atau 6 kaki. Menyentuh benda yang terkontaminasi membuat droplets ke tangan Anda. Jika Anda menyentuh wajah Anda, droplets itu bisa masuk ke hidung, mata, atau mulut Anda. Orang yang terinfeksi dengan gejala minimal atau tanpa gejala dapat menyebabkan COVID-19. Gejalanya seperti layaknya penyakit yang umum. Gejala umum termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, kelelahan, dan sesak napas. Gejalanya dimulai sekitar 1 hari setelah terpapar, tetapi bisa selama 14 hari. Kebanyakan orang mengalami gejala dalam kurun waktu 5 sampai dengan 6 hari. Nah, COVID-19 ini juga dapat menyebabkan banyak gejala lain, termasuk sakit kepala atau nyeri otot, kehilangan indera penciuman dan perasa secara tiba-tiba, hidung meler atau tersumbat, mual, muntah, diare, dan ruam. Beberapa orang tidak memiliki gejala, sebagian besar menderita penyakit ringan dan bisa tiba-tiba menjadi parah dan terkadang fatal. Banyak pasien sembuh total dalam waktu sekitar 2 minggu. Di sisi lain, beberapa gejala seperti sesak napas, kelelahan dapat berlanjut selama berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan. Diagnosis dan pengobatan COVID-19. Nah, COVID-19 itu memiliki banyak kesamaan dengan penyakit lain. Karena gejalanya mirip dengan banyak penyakit lain, tes itu diperlukan untuk menegakkan diagnosis. Bisa seperti swab tes hidung atau tenggorokan dan tes darah. Karena tidak adanya pengobatan khusus, beberapa uji coba sedang dilakukan. Gejala ringan bisa diobati di rumah dengan obat penurun demam atau menghilangkan rasa sakit. Jika gejalanya lebih parah, perawatan di rumah sakit begitu diperlukan. Pencegahan COVID-19 itu ada banyak sekali. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Bisa kenakan masker wajah, stay at home, cuci tangan, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol, tutupi batuk dan bersin Anda, menjaga jarak, hindari menyentuh benda, bersihkan dan desinfektan permukaan yang sering disentuh setiap hari, jangan berbagi makanan, minuman, dan barang pribadi termasuk ponsel, dan jangan berpergian jika Anda sedang sakit. Lalu ada pencegahan lain, seperti hindari potensi paparan, tetap di rumah sesering mungkin, pertahankan jarak sosial atau fisik, jaga jarak 1-2 meter atau 3-6 kaki dari orang lain meskipun mereka terlihat sehat. Hindari tempat keramaian, buat interaksi tatap muka singkat, jaga jarak sosial saat menyapa pengunjung, hindari berjabat tangan, berciuman, atau berpelukan, minimalkan pertemuan dengan teman dan keluarga. Pencegahannya bisa juga seperti bekerja dari rumah jika memungkinkan. Sedapat mungkin gunakan transportasi pribadi, hindari transportasi umum, jauhkan dari orang yang sakit, jangan biarkan mereka batuk atau bersin pada Anda, hindari mengunjungi rumah sakit dan fasilitas medis lainnya kecuali Anda membutuhkan perawatan medis. Apakah Anda siap untuk menghadapi COVID-19? Kalau Anda sudah siap, bisa lakukan seperti ini. Persiapkan diri Anda dan keluarga Anda. Pantau situasinya, ketahui nomor telepon, bantuan kesehatan lokal di tempat Anda dan ketahui prosedur setempat. Pastikan Anda memiliki akses ke hal-hal penting seperti makanan, air, perlengkapan rumah tangga, dan obat-obatan. Bicaralah dengan dokter Anda tentang kondisi medis kronis yang mungkin Anda miliki dan selesaikan masalah tersebut dengan kontrol optimal. Jaga kesehatan sebaik mungkin, dapatkan jumlah tidur yang disarankan setiap hari, makan makanan yang sehat, dan pertahankan aktivitas fisik secara teratur.
Pertimbangkan bagaimana Anda akan mengelola otoritas, memperlakukan batasan selama beberapa minggu, rencanakan untuk bisa merawat anggota rumah tangga yang sakit, dapatkan vaksinasi flu ini, dan akan mengurangi resiko flu musiman dan kemungkinan kebingungan dengan gejala COVID-19. Apa yang harus dilakukan jika Anda sakit? Tetap berada di rumah jika Anda mengalami gejala ringan, jangan pergi ke tempat umum, pantau kondisi Anda, minimalkan kontak dengan orang-orang di rumah sampai Anda sembuh, pantau kondisi Anda, ikuti pedoman lokal untuk isolasi mandiri, tutupi batuk dan bersin Anda, gunakan tisu atau masker jika tersedia, dan cuci tangan Anda dengan sabun cair, cari pertolongan medis jika gejala Anda memburuk, dan membuat janji bersama dokter yang dirasa mampu menangani. Kenakan masker jika Anda perlu mengunjungi dokter, gunakan transportasi pribadi sesering mungkin. Screening dan pelacakan kontak. Screening dapat dilakukan di titik-titik masuk untuk mendeteksi orang sakit. Anda mungkin ditanyai dari mana saja, Anda pernah berada di suhu, Anda mungkin diukur. Otoritas kesehatan dapat melakukan pelacakan kontak, mengidentifikasi orang-orang yang telah melakukan kontak dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19. Anda akan diminta untuk tetap di rumah selama 14 hari agar tidak menulari orang lain. Untuk memantau kesehatan mereka selama 14 hari, jika mereka mengalami gejala, ikuti nasihat dari otoritas kesehatan. Mengatasi stres selama wabah COVID-19. COVID-19 bisa membuat stres. Efeknya bisa fisik dan emosional. Hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi stres adalah beristirahat dari mendengarkan atau menonton atau membaca tentang COVID-19 secara rutin, termasuk di media sosial. Fokus pada fakta COVID-19 dan pahami risikonya bagi Anda sendiri dan orang yang Anda sayangi. Pisahkan fakta dari rumor, kumpulkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya, cari waktu untuk melepas lelah, terhubung dengan teman dan keluarga. Jika stres terus mengganggu aktivitas sehari-hari, bicarakan dengan dokter atau seseorang yang dapat Anda percaya. Terima kasih. Nah, berhubung saya di sini dari Prodi Pendidikan IPA, saya mengajak semua teman-teman yang terutama khususnya kelas 12 untuk masuk ke Prodi Pendidikan IPA UPS Tegal. Di Prodi Pendidikan UPS Tegal sudah mendapat akreditasi B dan banyak sekali yang bisa kalian dapatkan di sini, termasuk beasiswa. Karena Prodi Pendidikan IPA sudah mendapatkan kampus Merdeka Belajar. Di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali ilmu dan beasiswa yang menguntungkan untuk kalian, termasuk beasiswa pelajar ke luar negeri dan lain-lain. Semoga kalian beruntung bisa masuk ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.